Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita Bapak Helbi Akbar SPDI MA. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Kutub Al-Mu'tamad. Di sini saya Dini Septianur sebagai moderator, rekan saya Kak Dia Safitri sebagai presentator 1, Kak Dieva Pratiwi sebagai presentator 2. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan makalah kami yang akan dibahas pertama oleh Kakak Dia Safitri. Kepada Kak Dia dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari kutub al-mu'tamad. Kutub atau beberapa buku, jamak dari kitab atau buku. Kitab sendiri berasal dari fi'il mahdi, kata kataba'ah atau menulis, dan kata kitab sendiri merupakan masdar dari kata kataba. Jadi kitab juga bisa diartikan tulisan atau kumpulan tulisan. Istilah mu'tamad itu artinya yang dijadikan sandaran atau landasan dalam mazhab hukum Islam. Berdasarkan penjelasan di atas, kutub al-mu'tamad merupakan kitab-kitab yang dijadikan sebagai sandaran atau landasan dalam bermazhab hukum Islam yang telah diriwayatkan oleh para ulama. Selanjutnya yaitu ada Sunan Al-Nasa'i. 1. Sunan Al-Nasa'i. Imam Nasa'i, nama lengkapnya adalah Abdul Ibnu Al-Rahman Ahmad Ibnu Ali Ibnu Su'aib Ibnu Bahar Al-Khurasani Al-Qadi. Nama Al-Nasa'i dinisbatkan kepada kota tempat ia dilahirkan, yaitu Nasa di wilayah Khurasan pada tahun 215 Hijriah. Namun ada yang berpendapat lahir pada tahun 214 Hijriah. Pada mulanya Imam Nasa'i belajar di daerah Khurasan, dan pada waktu menginjak usia remaja ia suka mengembara mencari hadis. Di antaranya Hijaz, Irak, Mesir, dan Syam, yang merupakan tempat-tempat yang dikunjungi untuk memperdalam hadis. Dari ulama-ulama hadis seperti Qutaibah Ibnu Sa'id, Ishaq ibnu Ruwaih, Haris ibnu Misbin, Ali ibnu Hasran, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Imam Nasa'i lama tinggal di Mesir, dan pada bulan Zulhijjah tahun 302 Hijriah ditinggalkannya Mesir menuju Damaskus. Setahun kemudian, tepatnya hari Senin tanggal 13 Safar tahun 303 Hijriah, ia wafat di Ramelan, Palestina, dan dimakamkan di Bait al-Maqdis. Sebagian ulama berpendapat ia wafat di Mekah dan dimakamkan di suatu tempat antara Safa dan Marwah. Selanjutnya yaitu kitab Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i termasuk dalam satu di antara kutub al-mu'tamad, al-ihah al-sittah, kitab hadis sahih yang 6. Dua pertama dari kitab al-kutub al-sittah tersebut dikenal dengan nama dua kitab al-sahih atau sahiyan, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan martabat kesahihan yang berbeda-beda. Sementara itu, 4 al-kutub al-sittah yang terakhir dikenal dengan nama sunan, yakni Sunan Abi Dawud, Sunan Al-Tirmizi, Sunan Al-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Dalam hal ini, Muhammad
Ajah Al-Khatib menyebutkan, pengarang 4 kitab sunan itu dalam kitab mereka tidak hanya mencatat hadis sahih, melainkan juga beberapa hadis hasan, bahkan hadis dhaif dengan penjelasan kedhaifannya. Imam An-Nasai menyusun 2 kitab, yaitu Al-Sunan Kubra atau kitab sunan yang utama, dan diringkas menjadi As-Sunan As-Sugra atau kitab sunan yang sekunder. Kitab yang ada sekarang adalah As-Sunan Sugra yang disebut juga dengan Al-Mujtaba min As-Sunan. Jumlah hadis yang tercantum di dalamnya sebanyak 5.761 hadis. Adapun sistematika kitab Sunan An-Nasai. Sistematika pembahasan dalam kitab ini adalah menggunakan bab-bab fikih atau yang dikenal dengan metode sunan, baik perkataan maupun tulisan. Contoh hadis dengan tingkat kualitasnya. Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan beberapa contoh hadis sahih, hasan, dan dhaif yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, yaitu hadis sahih dengan tema ikhlas. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang murni hanya untuknya, dan dicari wajah Allah dengan amalan tersebut. Hadis riwayat An-Nasai. Yang kedua atau B, hadis hasan dengan ketuguran keras meninggalkan Jumat. Artinya, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ma'ar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Habban, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Aban, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir dari Al-Hadrami bin Lahik, dari Zaid, dari Abu Salam, dari Al-Hakam bin Minah, bahwasanya ia mendengar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau di atas mimbar kayunya, kaum-kaum itu tetap saja menghentikan kewajiban sholat Jumatnya, atau Allah menutup hati mereka dan menjadikan orang-orang yang lalai. Hadis riwayat An-Nasai. Yang ketiga atau C, hadis dengan kualitas dhaif tentang mengganti bacaan Al-Quran karena tidak hafal ayat-ayat Al-Quran. Yang artinya, dari Ibnu Aufa katanya, ada orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, sedikit pun aku tidak hafal Al-Quran karena tidak diajarkan kepada aku suatu bacaan Al-Quranku. Sabda beliau, ucapkanlah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat An-Nasai. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Dia Safitri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dieva Pratiwi. Kepada Kak Dieva dipersilakan. Baiklah, melanjutkan dari pembahasan yang dibahas oleh Dia Safitri, selanjutnya yaitu penilaian ulama terhadap kitab Sunan An-Nasai. Berdasarkan pengakuannya, atau ada yang mengatakan menurut ijtihadnya, bahwa kitab hadis yang ditulis ini adalah berisi hadis pilihan dan sahih semuanya. Komentar Ibnu Mandah, Ibnu Subki, Abu Ali Al-Naisaburi, Abu Ahmad bin Adi Al-Khatib, dan Daruqutni mengatakan semua hadis yang ada di dalam kitab An-Nasai sahih, selain itu gampang dan juga jelas. Namun menurut para ahli, hadis lain kitab ini adalah merupakan kitab yang sunnah yang masih memuat hadis dhaif. Namun para ahli hadis lain pada umumnya berpendapat bahwa as-sunnah al-mujtaba kurang sekali hadis dhaifnya, dan menempatkan peringkat keempat dari al-kutub al-sittah, karena itu lebih tinggi dari sunnah al-Tirmizi, kitab hadis yang ditulis Tirmizi, dan
Musnad Ahmad bin Hambal, kitab hadis yang ditulis Ahmad bin Hambal. Yang kedua, Sunnah Ibnu Majah, biografi Ibnu Majah. Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rabai. Nama lengkap Rabai al-Qazwini, lahir di Qazwini tahun 209 Hijriah, wafat pada tahun 273 Hijriah. Ia gemar merantau untuk mempelajari hadis, misalnya ke Irak, Hijaz, Syam, Mesir, dan lain-lain. Di antara tokoh-tokoh hadis yang dijumpainya ialah Abu Bakar bin Abi Saiban, Muhammad bin Abdullah bin Rumah, Ahmad bin Al-Ahzar, dan Bashar bin Adam. Murid-murid Sunan Ibnu Majah ialah Muhammad bin Isa Al-Abhan, Abu Al-Hasan Al-Qattan, Sulaiman bin Yazid Al-Qazwini bin Sibawaihi, Ishaq bin Muhammad, dan ulama-ulama lainnya. Kitab Sunnah Ibnu Majah dan sistematikanya. Secara jilid tertentu, kitab ini akan berbeda-beda sesuai dengan terbitnya masing-masing. Jika edisi terbitan Beirut oleh penerbit dari Al-Fiqh, kitab Sunan Ibnu Majah terdiri atas 2 jilid dengan penomoran yang berurut. Jumlah hadis yang termuat di dalamnya adalah 4.341 hadis dan 3.002 diantaranya telah termuat di dalam kitab-kitab hadis lainnya. Sedangkan 1.339 lainnya merupakan tambahan yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab standar yang lain. Abu Abbas Muhammad bin Muhammad al-Bushiri telah menghimpun hadis-hadis tambahan itu dalam sebuah kitabnya yang berjudul Mibah al-Zujajah fi Zawaid bin Majah. Penjelasan lain bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam Sunnah Ibnu Majah adalah berjumlah 4.341 hadis yang terdiri dari Muqaddimah 37 kitab dan 1.502 bab. Maka dalam hal ini Syekh Muhammad Fuad Al-Baqi telah mengadakan penilaian tentang jumlah hadis ini. Hasilnya adalah perincian sebagai berikut. A. Diriwayatkan dalam Al-Kutub Al-Khamsah 3.002 hadis. Yang kedua, isnad hadisnya sahih 428 hadis. Yang ketiga, isnad hadisnya hasan 199 hadis. Yang keempat, isnad hadisnya dhaif 613 hadis. Yang kelima, isnadnya lemah sekali atau munkar sebanyak 99 hadis. Adapun sistematika penulisannya disusun dengan urutan-urutan sebagai berikut. Muqaddimah 24 bab, Al-Taharah 139, Sholeh 13, Al-Ahzan 6, Masjid 19, Al-Iqamah 205, Al-Janais 65, Al-Talaq 36, Al-Zakah 27, Al-Nikah 63, Al-Kafarat 21, Al-Tijarah 69, Al-Ahkam 23, Al-Hibah 7, Al-Sadaqah 21, Al-Ruhum 24, Al-Sufufah 4, Al-Mutanah 4, Al-Ilah 10, Al-Qudud 38, Al-Diyah 36, Al-Wasayah 9, Al-Faraid 18, Al-Jihad 46, Al-Manasik 108, Al-Adalah 17, Al-Dabaid 15, Al-Said 20, Al-Imah 52, Al-Tib 27, Al-Linnas 46, Al-Adab 59, Al-A22, Tabir Al-Huya 10, Al-Fitan 36, dan Al-Zuhud 39 buah bab. Contoh hadis Ibnu Majah dengan tingkat kualitasnya. Yang pertama, hadis sahih mengucapkan amin dengan keras.
Artinya menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hisham bin Ammar, keduanya berkata, menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, dari Sa'id al-Musayyah, dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila al-qari atau imam membaca amin, maka aminkanlah, karena sesungguhnya para malaikat juga mengaminkan. Maka barang siapa yang membaca amin kesesuaian atau bertepatan dengan bacaan amin para malaikat, niscaya diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, hadis hasan, bacaan Al-Fatihah di belakang imam. Artinya menceritakan kepada kami Al-Walid bin Amr bin Al-Sukain, menceritakan kepada kami Yusuf bin Yakub Al-Sal'i, menceritakan kepada kami Husain Al-Alim dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, setiap sholat yang tidak dibaca Al-Fatihah maka sholat tersebut kurang. Yang ketiga, hadis dhaif, membangun masjid untuk mencari keridhaan Allah. Artinya menceritakan kepada kami Abbas bin Utsman al-Dimashqi, menceritakan kepada Al-Walid bin Muslim dari bin Lahiyah, berkata telah menceritakan kepadaku Abu al-Aswad dari Urwah dari Ali bin Abi Thalib, berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid dari hartanya, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Dieva. Selanjutnya akan saya sambung, yaitu contoh hadis Ibnu Majah dengan tingkatan kualitasnya yang keempat. Yang keempat ada hadis maudhu atau duduk di antara dua sujud. Artinya menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Muhammad ibn Al-Sabbah, menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, memberitakan kepada kami Al-A'la Abu Muhammad, dan berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi SAW berkata kepadaku, apabila engkau mengangkat kepalamu dari sujud, maka janganlah kamu duduk sebagaimana anjing. Letakkanlah kedua pinggulmu di antara dua kakimu, dan tempelkanlah bagian atas dua kakimu di tanah. Selanjutnya penilaian ulama terhadap kitab Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah berisi 4.341 hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Bahkan ada hadis yang sangat lemah. Abu Faraj Ibnu Al-Jauzi berpendapat sebagaimana di Sitir Abu Syuhbah bahwa ada 30 hadis wahdu. Terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah 202. Melihat pendapat tersebut, maka inilah yang membuat turunnya derajat Sunan Ibnu Majah. Jelasnya Sunan Ibnu Majah lebih rendah dari Al-Muwatta Ibnu Malik dan Sunan Al-Darimi. Maka Al-Mizzi berpendapat sebagaimana dikutip Abu Suhban bahwa semua hadis yang hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah dhaif. Pendapat tersebut kemudian dibantah Al-Busairi, sekaligus menguatkan pendapat Ibnu Hajar. Terlepas dari pendapat pro dan kontra, yang jelas Sunan Ibnu Majah lebih rendah derajatnya dari Al-Kutub Al-Khamsah dan merupakan kitab sunan yang paling banyak mengandung hadis dhaif. Selanjutnya yang ketiga Al-Muwatta' Imam Malik. Selanjutnya biografi Imam Malik. Tahun 93 Hijriah sampai 179 Hijriah. Nama lengkap pengarang kitab Al-Muwatta' adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Harith Al-Asbani. Dia terkenal dengan sebutan Imam Malik. Imam Malik merupakan imam dar al-hijrah, seorang ahli fikih, ahli hadis, dan merupakan pendiri Mahdzab Malikiyah. Garis keturunannya berakhir pada Ya'rub bin Al-Qatan Al-Asbahi, dinisbatkan kepada di Asbah, sebutan bagi satu kabilah di daerah Yaman yang salah seorang kakeknya pindah dan menetap di Madinah. Imam Malik merupakan generasi Atba' al-Tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah dari seorang ibu yang telah mengandungnya selama 3 tahun dan wafat di Madinah juga
dalam usia 87 tahun. Setelah menjadi mufti Madinah selama 60 tahun, dia sakit selama 22 hari dan wafat pada hari Ahad tanggal 12 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah. Sejak kecil atas dukungan orang tuanya, khususnya ibunya, beliau berguru kepada para ulama di Madinah. Beliau tidak pernah berkelana keluar dari Madinah karena kota Madinah pada masa itu adalah pusat ilmu pengetahuan agama Islam. Selanjutnya mengenal Al-Muwatta Imam Malik Al-Muwatta. Istilah Al-Muwatta menurut istilah hadis ialah kitab yang ditulis dalam sistematika berbab fiqh dan meliputi hadis-hadis marfu'. Muwatta seperti mushanaf berbeda dalam segi penamaannya. Inilah salah satu manhaj dalam kitab tersebut. Kemudian kenapa penulis ketika masa Inilah salah satu manhaj dalam kitab tersebut. Kemudian, kenapa penulis ketika masa Imam Malik memberi sebutan karyanya dengan Al-Muwatta, mengingat sebelumnya dan sesudah Al-Muwatta Malik, pendapat lain mengatakan ketika penyusunan kitab Al-Muwatta dikarenakan adanya permintaan Khalifah Ja'far Al-Mansur atau adanya utusan Muhammad ibn Al-Mughaffa yang sangat prihatin terhadap perbedaan fatwa yang cukup bergejolak dan bertentangan yang berkembang saat itu. Namun demikian, Imam Malik sendiri memiliki keinginan kuat untuk menyusun suatu karya yang dapat disajikan secara mudah atau memudahkan umat Islam memahami agama supaya menjadi pegangan pijakan pada saat itu khususnya. Selanjutnya masuk pada metode dan sistematika Al-Muwatta. Secara eksplisit tidak ada pernyataan yang tegas tentang metode yang dipakai Imam Malik dalam menghimpun kitab Al-Muwatta. Namun secara implisit, dengan melihat paparan Imam Malik dalam kitabnya, metode yang dipakai adalah metode pembukuan hadis berdasarkan klarifikasi hukum Islam dengan mencantumkan hadis marfu atau berasal dari Nabi, mauquf berasal dari sahabat, dan maqtu atau berasal dari tabi'in. Bahkan bukan hanya itu, kita bisa melihat bahwa Imam Malik menggunakan tahapan-tahapan berupa yang pertama penseleksian terhadap hadis Madinah, hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi, yang kedua fatwa sahabat, yang ketiga fatwa tabi'in, yang keempat ijma' ahli Madinah, dan yang kelima pendapat Imam Malik sendiri. Kitab Al-Muwatta adalah kitab hadis yang bersistematika fikih berdasarkan kitab yang sudah ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdubaqi. Kitab Al-Muwatta terdiri dari 2 juz, 61 kitab bab, dan 1824 hadis. Selanjutnya penilaian dan kritik terhadap Al-Muwatta. Di antaranya adalah yang pertama, Al-Shafi'i. Di dunia ini tidak ada kitab setelah Al-Quran yang lebih sahih daripada kitab Malik. Yang kedua, Al-Hafiz Al-Mughayati Al-Hanafi. Buah karya Malik adalah kitab sahih yang pertama kali. Yang ketiga, Ibnu Hajar. Kitab Malik sahih menurut Malik dan pengikutnya. Yang keempat, Waliyullah Al-Dahlawi menyatakan Al-Muwatta adalah kitab yang paling sahih, masyhur, dan paling terdahulu pengumpulannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.